Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran agama Islam dengan saya Pak Mahrus sebagai guru agama Islam yang mana mengajar di kelas 4 sampai kelas 6. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di kelas 6B. Sebelum pembelajaran kita mulai tentang kisah Nabi dan Rasul dan beserta sahabatnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dibuka bukunya dan sambil kita paparkan tentang kisah para Nabi dan Rasul. Akan tetapi sebelumnya mohon maaf, ada saya yang tidak langsung dari ini. Mana namanya? Dewi. Mari kita pelajari sama-sama tentang pelajaran 5 tentang kisah para Nabi dan Rasul. Yang ini bisa melihat. Kisah para Nabi. Nabi kita itu adalah Nabi Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, yang mana Nabi tersebut itu berbeda. Nabi Muhammad itu berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain. Berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Karena beliaulah itu nanti sebelum Nabi-Nabi yang lain bisa mensyafaati, yang pertama kali bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad. Oke? Semua Rasul Allah atau utusan Allah memiliki tugas yang sama, yaitu apa? Mengesahkan atau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Bahwasanya Allah itu satu. Silakan. Allah itu yang Maha Esa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Terus dengan kalimat maka syarat orang untuk bisa masuk agama Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya bersaksi tiada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Oke? Yakni menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya dari Nabi Adam. Terus Nabi itu juga membimbing, mengarahkan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yang dulunya akhlaknya itu tidak baik, mengenal agama Islam, diajari, dibimbing oleh baginda Rasul Muhammad, biar apa? Biar akhlaknya itu lebih baik atau moral kehidupannya itu lebih baik. Mengajari mereka akhlak yang terpuji agar umatnya hidup dalam kebahagiaan. Maka mohon maaf, banyak sekali cara penilaian. Lebih baik mempunyai tata krama daripada banyak ilmu. Maka tata krama atau adab atau akhlakul karimah, kamu itu orang bintang, kamu itu orang kaya. Tahu kalau tetangga kamu itu kekurangan makan, kekurangan minum, tapi kita tidak mau berbagi makanan dan minum. Itu artinya orang cerdas tapi tidak peka dengan terhadap lingkungan. Artinya apa? Artinya toleransi kita itu kurang. Berarti kalau seperti itu kehidupannya itu tidak bahagia. Oke, selanjutnya semua Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dialah satu-satunya yang wajib disembah karena tiada Tuhan yang tergolong dari beberapa rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Satu apa? Syahadat. 2 sholat. Nomor 3 puasa. Nomor 4 membayar zakat. Nomor 5 naik haji bagi orang yang mampu. Dan terus pertanyaannya, Pak, saya ini pengen sekali naik haji, tapi saya belum mempunyai uang untuk bisa mendaftar haji. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ada 2 jalur alternatif. Yang pertama, di waktu setiap musim haji kita memperbanyak bersedekah. Setiap kali kita melakukan sholat Jumat bagi yang laki-laki, kita berangkat melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Itu sama saja sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ada 2 jalur alternatif. Oke, next ya. Oke, yuk. Selanjutnya
isi materi kisah Nabi Yunus, yang B kisah Nabi Zakaria, yang C kisah Nabi Yahya, dan yang D kisah Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nama lengkap Nabi Yunus alaihissalam adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihissalam. Beliau adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Allah sebelum menciptakan surga, neraka, dunia, ya, langit seisinya dan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah sudah terlebih dahulu jauh sebelumnya sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Itu ditulis di tiang-tiang aras, ya. Namanya siapa? Namanya kalau tertulis di sana itu di Lauhul Mahfuz itu namanya Ahmad. Maka begitu Allah menciptakan Nabi Adam, ya Allah, ini apa ini kok kelihatan indah sekali, bagus sekali di dalam surga. Nabi Adam itu terkagum-kagum. Begitu melihat cahaya yang begitu terang di atas sana, melihat cahaya yang begitu terang, akhirnya Nabi Adam itu berdoa, ya Allah ya Rabb, saya ingin melihat apa itu cahaya yang terang sekali di atas tersebut. Akhirnya Nabi Adam bisa terbang naik ke atas, bisa melihat cahaya itu yang bertulisan Ahmad. Adakah siapakah gerangan itu ya Allah, Engkau menciptakan seterang sedemikian dan nama itu siapa? Wahai Adam, ketahuilah bahwasanya nama Ahmad atau Nur Muhammad ini adalah nanti daripada keturunan. Artinya Nabi Adam diberitahu oleh Allah bahwasanya suatu saat nanti kamu akan mempunyai keturunan yang namanya Muhammad atau Ahmad dari cahaya Nur Muhammad. Ya, keturunannya siapa? Sampai ke Nabi Yunus, sampai seterusnya, sampai seperti kita, sampai seperti ini. Ya, kita itu berdakwah kepada penduduk Ninawa, yang berada dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah ke negara Ninawa. Mana itu Ninawa? Itu daerah mana? Palestina. Palestina itu yang sampai itu dari Jawa sini oleh siapa? Itu seperti orang asing, mau nyapa siapa, mau ngobrol sama siapa, itu bingung. Tapi dengan tekad niat Bismillah, karena di sini itu hijrah mencari maisha, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, artinya mau tidak mau kita harus mengenal Allah. Nanti suatu saat sampai tidak akan merasakan. Nah, selanjutnya datangnya Nabi Yunus ke Ninawa adalah mengajarkan ketauhidan. Tauhidan tadi sudah Pak Maruf sampaikan ya. Itu tadi, akan tetapi apa? Penduduk Ninawa itu tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Dia menolak dengan terang-terangan. Akhirnya apa? Setelah sudah pergi, Allah memberikan apa? Memberikan bencana banjir, memberikan bencana apa? Gempa, memberikan bencana angin yang sangat kencang disertai hujan, guntur yang menggelegar, ya, langit yang menghitam. Disitulah akhirnya apa? Penduduk Ninawa itu tadi yang tadinya tidak mau beriman, akhirnya betul-betul tobat kepada Allah. Memohon kepada Nabi Yunus untuk memohonkan ampun. Akhirnya Allah menerima taubatnya dan musibah itu semuanya hilang. Akhirnya setelah itu Nabi Yunus pergi dari situ karena penduduknya sudah tobat, sudah beriman kepada Allah, tobat. Akhirnya Nabi Yunus pergi nggak tahu arah kemana, sampailah ke ujung pantai. Tiga kali. Yang sampai di ujung pantai di situ ketemu sama seorang nelayan yang namanya ikan paus. Ikan apa? Ikan paus. Kan ini betul, paus itu kan paus. Ya, ikan paus. Selama berapa tahun, Pak? Nah, kita lihat dulu di sini. Selama 300 berapa? 300 berapa? Kurang lebih itu 300. Terus bagaimana Pak kehidupan beliau di dalam perut ikan paus? Dia tetap berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dia ditidurkan
dia dikenyangkan oleh Allah secara tidak langsung. Siapakah ayah daripada Nabi Muhammad? Kamu. Ayah daripada Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Lutfi. Tidak tahu. Oke. Kamu Mas. Mas. Ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Siapakah ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah. Siapakah ibu susunya Nabi Muhammad? Ibu susu itu apa toh? Yang waktu itu Nabi Muhammad lahir, ibu kandungnya itu mohon maaf tidak bisa menetei, akhirnya ditetei sama orang lain. Siapakah itu yang menetei? Itu meninggalnya. Tapi di Yasrib itu meninggalnya orang tuanya atau ayahnya Nabi Muhammad. Tapi sebelum ke Yasrib itu ayah Nabi Muhammad itu berdagang ke negara mana dulu? Ke negara Syam. Nabi itu usia berapa? Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi itu usia berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu usia 40 tahun. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, beliau itu sering menjalankan diri atau diri ini setiap malam apa? Setiap malam 17 Ramadan. Maka tragedi pertama kali turunnya wahyu yang pertama kali oleh baginda Muhammad itu adalah Iqra. Waktu itu begitu baginda Nabi sukanya musrah atau menyendiri di Gua Hira, sering seperti itu di dalam mimpi Nabi Muhammad itu didatangi siapa? Didatangi siapa? Didatangi siapa? Malaikat Jibril. Di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad itu didatangi malaikat Jibril sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Sambil malaikat Jibril ini sambil menyampaikan, bacalah. Nah, tapi Nabi Muhammad menjawab apa? Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Nabi Muhammad disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Dan 3 kali juga setiap kali malaikat Jibril itu menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, jawaban Nabi Muhammad saya tidak bisa membaca. 3 kali juga malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad. Yang terakhir yang ketiga kalinya itu memeluknya itu lebih lama sekali. Ya, dipeluk. Nah, kayak kamu dipeluk sama mamamu, bapakmu itu loh. Dipeluk itu. Setelah itu yang terakhir kalinya akhirnya apa? Nabi Muhammad disuruh membaca. Bacalah. Akhirnya Nabi Muhammad bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi wahyu yang pertama kali turun diberikan oleh Nabi Muhammad itu adalah Iqra. Maka kalau orang yang mau bisa memahami ilmu, orang yang mau mempelajari ilmu, syarat utamanya dia harus bisa membaca. Kalau orang tidak bisa membaca, mohon maaf, maka dia akan susah sekali untuk bisa memahami yang namanya ilmu. Cara membaca itu kan banyak versi. Contoh, misalkan kalau kita belajar agama Islam ini
alif, ini ba, ini ta, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kan seperti itu ya. Tapi kalau kita belajar matematika kita harus mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kuncinya orang belajar yang lainnya. Artinya kita harus bisa membaca. Syarat utama. Ya. Makanya kalau di dalam kitab Al-Ala begini, kitabnya itu nanti tulisannya Al-Ala. Ini kitab pesantren, ya. Itu dijelaskan begini. Bahasa Jawanya itu begini. Alala tanalul ilma illa bisitatin saubika an majmu'iha bi bayanin rupane lipat lupa sokar ono sangune lebih mulangi guru dan siswa mangsane. Artinya apa? Artinya orang yang mau mencari ilmu itu ada 6 syarat. Entah itu ilmu dunia, entah itu ilmu agama. Ada 6 syarat. Syarat satu apa? Ujian. Syarat orang mencari ilmu, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu dunia, itu syaratnya ada 6. Yang pertama ujian. Orang hidup itu pasti banyak ujian. Contoh kamu dibully sama temennya, ya, kamu dimarahin sama bapak ibu guru, kamu di rumah disuruh ganti orang tua nggak mau, kamu dimarahin sama orang tua, itu termasuk ujian. Sama halnya kamu sekolah di SD 013 ada yang namanya PTS, pas ujian, praktek dan sebagainya. Itu ujian. Kalau kamu tidak sanggup mengikuti ujian-ujian tersebut, maka tidak lulus. Tidak lulus. Paham? Itu baru satu. Yang nomor 2, kamu harus sabar menjalani ujian ini tadi. Ya, harus sabar menjalani ujian. Ya, belajar dari pagi jam 7 lebih 10 menit sudah terlambat masuk di halaman SD 013. Ya. Selama berapa tahun? 6 tahun. Tapi dulu Bapak sekolah MI itu cuma 5 tahun. Karena apa? Di kelas 2 itu Pak Maruf cuma 1 minggu. Di kelas 2 itu Pak Maruf cuma 1 minggu langsung dinaikkan ke kelas 3. Tepuk tangan. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Messi. Iya, kamu seharusnya gitu. Dari kelas 2 langsung di kelas 4. Ngapain ke kelas 3? Kelamaan. Seharusnya gitu. Pak, syaratnya apa? Syaratnya berarti kamu harus cerdas. Akhlak kamu harus bagus. Oke, selanjutnya ya. Terus yang nomor 3, bekal. Kamu harus mempunyai bekal, ya. Kamu harus punya bekal. Artinya bekal itu apa? Kalau ada pembayaran harus belajar. Kamu sekolah. Terus yang nomor 4, ada gurunya. Lah masa sekolahan kok nggak ada guru? Kan ya lucu, ya kan? Harus ada gurunya. Wajib itu guru itu. Harus tidak ada toleransi. Wajib ada itu guru. Makanya kalau misalkan gurunya nggak masuk, kamunya akhirnya lari-lari ke sana ke sini. Artinya itu tidak kondusif. Terus selanjutnya, kalau sudah ada gurunya, kalau kamu mau belajar apa? Berarti harus ada materi pelajarannya. Ada agama Islam, matematika, bahasa Indonesia, PJOK dan sebagainya. Kalau di tingkat TPA berarti ada Al-Quran, ada tajwid, ada makhrajul huruf, ada metode umi, tilawati dan sebagainya. Ya kan? Ya kan? Nah, artinya ini terus selanjutnya benar. Terus lama waktunya. Orang belajar itu tidak spontan kamu belajar hari ini terus langsung bisa. Itu tidak. Masih ada proses, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dulu Pak Marus belajar di pesantren kurang lebih selama 14 tahun.
Ya, kurang lebih sekisaran 14 tahun. Pak Marus itu nggak pernah berpikir kalau nantinya Pak Marus akan jadi ustaz. Nggak pernah berpikir, nggak pernah kebayang, nggak pernah mempunyai angan-angan, apalagi jadi guru. Nggak ada. Pokok belajar dan terus belajar. Dulu Pak Marus kuliah itu juga nggak ada niatan nanti pengen jadi guru. Tidak ada. Pokok niatannya Pak Marus apa? Cuma satu, ingin membahagiakan orang tua karena anak-anaknya dari saudaranya Pak Marus itu, anak-anaknya orang tuanya Pak Marus itu yang lulus S1 itu cuma Pak Marus. Dulu Pak Marus itu dia juga nggak seenak orang sekarang berangkat siang sendiri ya. Tidak ada berangkat siang jam 10 itu jalan kaki nyampe di lokasi, kalau kadang-kadang itu kalau nggak ada tumpangan itu bisa sampai jam 2 karena jauh lokasi kuliahnya Pak Marus. Jauh, ada sekisaran itu 11 kilo. Jauh. Kisaran 11 kilo ada. Nah, sering juga Pak Marus itu numpang sama orang-orang lewat itu. Jadi kalau ada mobil motor itu Pak Marus numpang. Sering. Dan yang paling terkesan itu Pak Marus dulu gak pernah bawa uang saku kuliah itu. Sering kelaparan. Gak pernah. Maka alhamdulillah waktu itu Pak Marus punya teman di kuliah namanya Aswari. Namanya Aswari. Ya. Dia itu pengusaha bebek, telur bebek itu. Dia juga kuliah. Yang selalu memberikan makanan itu temannya Pak Marus namanya Aswari. Nasi pecel ya, sama esnya 7.000 udah sama minumannya. Sering sekali. Dulu waktu kuliah S1 itu berapa? 4 tahun. Di SD pun itu berapa? 6. Lama enggak? Seakan-akan bosen kan sekolah itu. Tapi apa? Itu ujian, harus sabar, harus dilakukan. Harus, nggak usah mengeluh. Jalan terus. Orang mau bilang apa? Oh, kamu kok ingusan, kamu kok terserah. Jalan terus. Kenapa? Karena orang mencari ilmu itu butuhnya waktu. Paham ya? Makanya kalau di antara 6 konsep ini kok tidak ada, maka bisa dipastikan orang itu belajarnya pasti tidak tuntas. Satu tadi apa? Uji. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 ada gurunya. Nomor 5 ada pelajarannya atau kitabnya. Nomor 6 harus lama waktunya. Harus mondok itu bisa ngaji kitab gini, bisa gini, berani ceramah ke sana 14 tahun. 14 tahun. Kamu usia kamu berapa sekarang? 11. Masa pembelajaran kamu 14 tahun? Kurang 2 tahun lah. Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad sampai kisahnya Pak Marus ceritakan itu seperti apa. Kamu bisa menyimak, mendengarkan, artinya bisa menyimpulkan. Artinya kehidupan itu terus berjalan, banyak sekali liku-liku. Maka kamu harus siap menghadapi liku-liku tersebut. Jangan sekali-sekali menyerah. Ya, jaga selalu sholatnya, berdoa, berbakti kepada orang tua termasuk guru. Walaupun nilai kamu jelek, kalau akhlak kamu itu bagus, maka itu akan menjadikan prioritas dalam penilaian. Paham ya? Sama guru itu sopan, Bu, mohon maaf izin mau ke sana. Kalau tidak boleh, nggak usah memaksakan. Misalkan sama orang tua, Bapak, Ibu, saya mau main ke rumahnya teman ini jam sekian sampai jam sekian, boleh kan? Oh ya boleh, tapi bentar saja segera pulang. Ikutin saja. Terutama apa? Sholatnya dijaga. Sholat 5 waktu harus doakan orang tua, doakan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan siapakah kakeknya yang kamu anggap hidupnya Olip. di waktu memberikan nama Muhammad, rasa asing yang namanya nama Muhammadun. Kalau bahasa pesantrennya itu gini, ini kan gini. Bismillahirrohmanirrohim, kan?
Bismillahi kelawan nyebut asmanya Allah, sifatnya Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kang melasasnya Allah ing dunya dan akhirat, sifatnya Allah malih Ar-Rahimi kang melasasnya Allah ing akhirat. Itu kalau di pesantrennya itu cara mengartikan atau memaknai itu seperti itu. Artinya semua itu mempunyai metode tersendiri. Kuncinya orang bisa belajar atau orang mau cerdas harus bisa apa? Membaca. Ini wajib. Tidak bisa ditawar. Harus bisa membaca. Yang belum bisa membaca berarti harus sering-sering membaca buku. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Manus sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Pak Manus tutup, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ibu ingatkan kepada kalian bahwa mungkin ada yang bertanya, kok Bu Esther seorang Nasrani mensupervisi guru agama Islam? Jadi di sini saya tidak mensupervisi isi dari pembelajaran yang disampaikan, tetapi saya mensupervisi bagaimana Pak Mahdus mengajar dalam kelas. Terus bagaimana beliau itu menguasai kelas pada saat pembelajaran. Serta di sini saya hanya melihat atau mengontrol kembali apakah ADM atau administrasi itu yang disampaikan sesuai dengan komponen yang ditentukan. Itu saja. Jadi saya tidak termasuk, oh iya ya, kenapa Ibu Esther itu mensupervisi guru agama. Jadi saya tidak mensupervisi bagian-bagian dari isi pembelajaran tadi. Saya hanya mensupervisi Pak Marus sebagai guru agama yang dimana bagaimana mengajar di dalam kelas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan di sini sebenarnya sudah disampaikan dengan baik. Ya, jadi Pak Marus saya lihat itu sudah menyampaikan dengan baik. Tinggal bagaimana kalian menanggapi materi yang sudah disampaikan tadi. Itu sebenarnya sampai banget kalau menurut saya ya. Kalau kalian fokus pada pembelajaran tadi, itu pasti bisa kalian pahami. Bisa dipahami tadi? Bisa? Fokus nggak tadi? Fokus. Nah, jadi terima kasih kalian sudah fokus dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan pemasukan dukungannya dari profesor kita. Beli aplaus terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Artinya apa? Artinya kalau kita ini mau sungguh-sungguh belajar, insya Allah akan Allah berikan apa yang menjadi cita-cita kita. Oke, itu terima kasih. Sebelum materi saya tutup, saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan mau bertanya apa bebas. Pak, di rumah kok sendal saya gampang putus terus, ini gimana? Misalkan. Nah, kan pertanyaan Pak Manu memberikan kesempatan apapun boleh ditanyakan. Yang penting sifatnya itu positif. Silakan. Pak, kenapa Mbak? Oh iya, PR-nya ditutup. Oke, setelah materi ini PR masih ada waktu. PR nanti Pak Manu akan keliling aja. Nanti kita langsung kasih nilai. Oke, itu aja kan pertanyaannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, nasihat apa? Apa nasihat? Kita hari Rabu materi apa? Tetap materi agama Islam. Terutama di situ kalau siang Pak Manus akan tekankan yang namanya peribadatan. Apa peribadatannya itu, so? Kenapa? Kok Pak Manus tekankan di situ? Mohon maaf. Karena banyak sekali orang itu yang mengabaikan tentang sholat atau ibadah. Dan itu padahal sudah diwajibkan kepada umat Islam.
Kalau orang itu suka meninggalkan sholat, mohon maaf, maka Allah itu akan murka. Kalau Allah sudah murka, seperti yang disampaikan tadi, Nabi Yunus mengajak kaum Ninawa untuk beriman kepada Allah, tapi dia tidak. Nah, berarti nanti akan diturunkan yang namanya apa tadi? Gempa, hujan, badai, dan lain sebagainya. Kalau misalkan sangat tak sampai sedemikian, maka akan rugi semua. Maka kita semuanya harus bisa menjaga hal-hal seperti itu. Paham nggak? Terima kasih dari materi pemaparan tadi dari awal sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum.